wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari ibu-ibu kaitannya dengan kajian malam ini. Yang pertama ini karena menjelang bulan Sya'ban, ada pertanyaan dalam bulan Sya'ban ini ada apa aja sih fadilah-fadilah dari bulan Sya'ban yang dimuliakan. Kemudian yang kedua, amalan apa aja yang bisa dilakukan di dalam bulan Sya'ban. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu ingkang pertama, dongeng niki pun rada kasep. Tapi ndak apa-apa. Di kitab naminipun kitab Duratun Nasihin. Teng kitab Duratun Nasihin itu saya sendiri sekarang jarang pakai karena banyak riwayat yang kontroversial. Lah niki termasuk riwayat sing kontroversial. Riwayat yang banyak diperdebatkan. Saya sendiri termasuk juga agak ragu terhadap riwayat ini, tapi saya mempraktikkan. Jadi amalan termasuk yang mungkin bisa panjenengan rencanakan ke depan, sekarang udah telat masalahnya, yaitu sing sapa wonge pengen nalikane ning padang mahsyar 50.000 tahun dheweke mboten ngelak, fasilitas minumnya cukup, maka dia disuruh puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Niku akan pun kliwat berarti to niki. Mengawit Rajab ini kok mulai 1 Rajab 1 2. Kula niku gadah jamaah mantan polisi, Pak. Jenengan tepang mboten? Bapak dulu dan Satbrimob Kapol Wil Solo, tapi mun dangu jenenge kok lali kula. Tiyang pundi niku sakniki anggal Rajab mesti nglakoni niku. Napa niku? Sing mau kula sebutke niku. Pak Guliansah. Tahu ya? Tahu. Itu Pak Guliansah. Kalau tidak salah bintang 1 ya? Ya. Jenderal bintang 1. Beliau kan sering ketemu saya. Itu kalau seperti ini, beliau itu puasa terus. Saya tanya, Pak, jenengan segep, wah kula dosane akeh, Pak. Wis apik kula ngoten. Kula dosane akeh. Kula terakhir niku dadi ketua operasi Aceh. Apa itu? 2001 itu. Mimpin 10.000 pasukan, Pak. Kula mateni wong, dosa kula kathah. Sakniki salah satu yang dia lakukan itu. Ya, saya sampaikan bagus. Ini secara riwayat kontroversi, tapi jenengan abaikan aja riwayatnya, panjenengan bisa lakukan itu. Ya alhamdulillah beliau sudah berkali-kali dan hampir tiap tahun dia begitu. Karena sekarang sudah sepuh orangnya. Jadi beliaunya ya apa namanya? Ya bisanya itu, tapi itu salah satu yang bisa kita lakukan. Nah, tadi pertanyaannya bulan Sya'ban itu yang pertama. Kalau mampu lakukan. Sekali lagi niki riwayatnya ada kontroversi, Pak. Memang ada kontroversi, tapi kalau saya begini. Wong poso kuwi apik. Berarti kita itu iseng-iseng berhadiah. Nek umpamane kuwi lapas karena riwayatnya kontroversi, kita dapat pahala puasanya. Kalau itu pas, maka kita akan dapat fasilitasnya di yaumil mahsyar. Ning yaumil mahsyar ki yo koso iki. 50.000 tahun wae ana jagongan, Pak. Tidak ada tempat duduk, tidak ada macam-macam. Kosong pokoknya lah. Lah kuwi nek entuk fasilitas lungguhan, fasilitas ngombe kan lumayan. Nah, kata mung poso 3 bulan. Rajab wah poso. Itu yang pertama. Yang kedua, wah itu riwayatnya agak kontroversi, Pak. Yang riwayatnya lebih jelas, puasa 15 hari di hari pertama. Puasa 15 hari di hari pertama. Sakniki sedap tanggalane niku ada anu kok. Ini tanggal 1 besok pagi.
tanggal 1 jika rejepe dina Rebu. Nggih. Tapi insya Allah kata saya niki tanggal 1. Ya, jadi besok pagi tanggal 1. 15 hari. Nabi itu puasa sering kali 15 hari. Nah, nek kula panjenengan karena hal ini dan lain, maka panjenengan bisa puasa pada nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15. Tanggal 15 bulan Sya'ban panjenengan bisa lakukan. Dan kalau perlu panjenengan pada malam nisfu Sya'ban menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah, kalau itu salah satunya Imam Syafi'i menyampaikan, juga ada hadis beberapa. Imam Syafi'i menyampaikan bahwa termasuk malam yang dimuliakan adalah malam nisfu Sya'ban. Makanya kita punya tradisi malam nisfu Sya'ban itu bagus, tinggal dilanjutkan aja. Nah, gini, jenengan nek meyakini Lailatul Qadar itu kapan, Pak? Biasanya tanggal berapa? Tanggal ganjil bulan Ramadan di 10 hari terakhir, ya? Betul, memang itu pendapat yang paling masyhur. Tapi saya baca di kitab namanya kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang ngarang Imam Ibnu Hajar. Di situ ada lebih dari 20 pendapat. Saya hitungan pastinya lupa ingat 20 atau 27 boy. Banyak lah, 20 pendapat. Lailatul Qadar itu kapan? Ada yang 1 Ramadan, ada yang 17 Ramadan, ada yang 21, ada yang 23, ada yang 25, 27. Lah sing aneh kuwi siji. Lailatul Qadar itu ada pada malam nisfu Sya'ban. Nah, itu pendapatnya rada aneh. Tapi uniknya di Indonesia itu justru yang agak dipercayai meskipun setengah-setengah. Loh, percaya piye? Jenengan pernah membaca doa nisfu Sya'ban mboten, Pak? Tiap tahun. Oh, tiap tahun, oke. Kelingan mboten dongane? Nah, lali. Esensinya kelingan? Nah, lali meneh. Nah, mboten, dongane niku ngeten. Dungan ini salah satunya ada tulisan begini. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Intinya ngeten, ya Allah, jika Engkau tentukan di tahun yang akan datang ini saya mendapatkan kecelakaan, maka tolong hapus ya Allah. Lalu ada tulisan di situ yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Ya Allah, Engkaulah yang menghapus keputusan dan Engkaulah yang menetapkan keputusan. Oke. Nah, kenapa kok dungane ya Allah niki malam ditentukan takdir. Oleh karena itu diwacake Yasin ping 3. Tujuannya yang pertama nek ana takdir elek ben diganti dan seterusnya selamat di tahun yang akan datang tuh. Nah, kok bisa begitu? Kenapa malam nisfu Sya'ban begitu? Karena Lailatul Qadar itu ya yang begitu itu Lailatul Qadar. Di surat Ad-Dukhan Allah sebutkan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Kalau tidak salah ayat 3 sampai 5 itu. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi, Lailatul Qadar. Nah, pada malam itu Allah membagi urusan-urusan yang besar, urusan-urusan yang penting, sehingga orang mati tahun itu di SK-kan pada malam Lailatul Qadar. Nah, pendapat yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu potensial jatuh pada 15 Sya'ban ditangkap oleh kiai-kiai di Indonesia, akhirnya dibacake yang tadi itu. Cuma kan kadang doa mudeng filosofi ini kok critane ngene, kok nisfu Sya'ban kok ngeten niku pripun? Kok macane ngene, kok dungane kok itu.
Doa itu adalah doa malam Lailatul Qadar. Makanya jenengan kalau ganjil doanya itu, Pak. Malam-malam ganjil di bulan Ramadan itu doanya yang tadi. Ya Allah, kalau Engkau tentukan nasib saya jelek, tolong diganti. Karena pada Lailatul Qadar itu malaikat pada turun dari langit ke bumi. Nah, ketika turun itu salah satunya adalah ngirim catatan yang akan mati tahun itu sudah ditulis. Mulane nek jenengan malam Lailatul Qadar kok mripate rada keduten, hati-hati katanya mati tahunku ya. Wallahu a'lam nggih, ngoten. Ya, jadi Bapak Ibu itu ada nuansanya begitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, malam nisfu Sa'ban karena ada yang menafsirkan, maka kemudian dihidupkanlah malamnya dengan membaca kalimah-kalimah Al-Qur'an dan zikir, lalu kemudian ditambahi dengan doa. Itu di bulan Sya'ban. Nah, terus berikutnya apa yang baik? Hari Minggu kemarin saya itu kan di Geraha Estetika. Jadi kebetulan ditanya tentang zakat. Pak, zakat saya itu bagaimana? Ini saya sampaikan. Pak Ustadz, saya itu kan zakatnya saya sampaikan di bulan Sya'ban. Apakah itu baik? Ya Ustadz, tanya saya begitu. Saya sampaikan begini, semuanya baik, mau di bulan Sya'ban, mau di bulan Ramadan, mau di bulan ini. Nah, lalu lebih baik mana dengan Ramadan? Kita lihat kegunaannya. Nek jenengan nukokke saung wong, dikekke pas poso tanggal 29, berarti tujuannya kan kanggo sholat Id. Nek jenengan nukokke saung kok meh poso, berarti tujuannya kanggo tarawih dan sholat lain. Dilihat dari situ, secara ibadah lebih tinggi mana? Dilihat dari sisi itu loh ya, tentu lebih tinggi akan Ramadan. Panjenengan ngasih sembako menjelang Ramadan, yang itu digunakan untuk masak, untuk buka dan sahur, dibanding ngasih ini pada akhir Ramadan, tentu dari sisi itu lebih tinggi memberikan untuk sarana ibadah. Sehingga saya sampaikan, kalau jenengan memang mau berzakat setiap Sya'ban, monggo. Ya, kita dukung jenengan mau membayar zakat setiap bulan Sya'ban. Silahkan. Nah, artinya tadi kalau ditanyakan apa amalan yang bisa kita lakukan, mungkin panjenengan bisa melaksanakan zakat di Sya'ban akhir menjelang puasa, apalagi jika zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang soleh yang fakir dan miskin, untuk membantu keberlangsungan mereka melakukan ibadah puasa. Jadi itu bisa. Tapi Pak, saya lebih suka Ramadan. Ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Kan sudah saya sampaikan, dimanapun boleh kan, di Ramadan boleh, di sini boleh. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang itu, dari sudut pandang penggunaan, maka ada poin tersendiri ketika panjenengan memberikannya sebelum Ramadan. Ya, tergantunglah kondisi yang kita hadapi bagaimana. Tapi yang saya contohkan tadi itu bisa menjadi alternatif amalan di bulan Sya'ban. Oke, ngoten Mbak, ngoten nuwun.